الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للآباء وإخواننا من أنبياء وسائر صلوات الله وسلم أجمعين، ثم إلى أرواح آله وذريته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى روح الشيخ النووي الجاوي البنتني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح زيد ويد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد والدي الحبة الحبيب محسن بن علوي السقاف وأصولهما وفروعهم، ثم إلى أرواح Bapak Liwati, Bapak Marno, Pak Tialem, Pak Miskar, Bu Miskar, Mbah Bati, Pak Misti, Bu Misti, Pak Mulyad, Bu Mulyad, Pak Sayuti, wa usurihim wa furu'ihim wa walidina wa aydihim min Allah yafnahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. شرطها يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وشرطها dan syaratnya yaitu ay syartu sihhatil jum'ati, yaitu syarat untuk sahnya sholat Jumat. Arba'atun, ada empat. Al awalu, yang pertama, waktu duhri, yaitu waktu duhur. Maknanya fayushtaratu, maka disyaratkan at-taharrumu, takbiratul ihram biha, dengannya sholat Jumat. Wahua, dan dia waktunya itu baqin, tetap, bihaitsu, dengan sekiranya yasa'uha, mencukupinya itu sholat Jumat, jami'uha, seluruhnya untuk sholat Jumat. Ini terjadinya waktu duhur. Falau dhaqa, maka jika sempit, anha, dari sholat, ya apa misalnya, bi'an lam yabqa minhu, dengan sekiranya tidak tersisa, minhu, darinya waktu, ma yasa'u, apa-apa yang mencukupi, khutbataini, 2 khutbah, wa rak'ataini, 2 rakaat sholat, maka ketika itu ahramal qaumu bidduhri, maka bertakbiratul ihram, melaksanakan sholat kaum tadi itu, jamaah tadi itu, bidduhri, dengan waktu, dengan apa? Dengan duhur. Ini masalah yang pertama ya. Jadi harus terjadinya sholat Jumat itu semuanya di waktu duhur. Kalau memang keluar atau sempit waktunya, yang dinamakan sholat duhur itu apa? Yang dinamakan sholat Jumat itu apa? Bukan cuma sholatnya, tapi 2 khutbah. Makanya dalam pendapat yang lemah mengatakan apa? Sholat Jumat itu seperti sholat duhur. Loh kok bisa? Sholat duhur kan 4 rakaat, sholat Jumat kan 2 rakaat, berarti kan kurang 2 rakaat. 2 rakaat itu digantikan dengan 2 khutbah. Itu pendapat yang dhaif. Meskipun pendapat yang mu'tamad enggak, sholat duhur sama sholat Jumat lain, itu pendapat yang kuat. Tapi yang dikatakan melaksanakan sholat Jumat itu harus khutbahnya sesuai, harus khutbahnya sah seperti sholatnya. Termasuk apa? Masalah waktu, yaitu antara 2 khutbah dan 2 rakaat, semuanya itu harus di waktu duhur. Nah, kalau misalnya sempit waktunya, tidak mencukupi, tidak tahu, mungkin khutbahnya yang mencukupi tapi sholatnya 2 rakaat tidak mencukupi, maka ketika itu bagaimana? Ahramal qaumu bidduhri, ya sudah, melaksanakan kaum tadi itu dengan sholat duhur. Karena apa? Sudah yakin tidak akan nututi, paham ya?
Loh khutbah itu ya apa? Sebetulnya gampang. Khutbah itu pendeknya gini. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Selesai. Duduk. Berdiri lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ghafir lil muslimina, Allahumma ghafir lil mu'minin. Selesai. Khutbah nih. Nah, jadi loh, itu pemaparan itu bukan. Maksud khutbah di sini ini bacaan rukunnya. Bacaan rukunnya. Nah, kadang-kadang yang keliru apa? Ini memang repot diterapkan ya. Cuma jangan sampai melampaui batas. Sebetulnya antara sholat 2 rakaat Jumat dengan khutbahnya harus lebih panjang sholatnya. Keliru. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Keliru. Seharusnya apa? Sholatnya ini lebih panjang daripada khutbahnya. Itu. Faham ini ya? Itu. Ini kalau yakin tidak akan nututi. Bagaimana? Ya sudah, langsung melaksanakan sholat duhur. Yang kedua sekarang masalahnya, walau syakku, maka jika mereka tadi itu ragu-ragu fi khurujil waktu, di dalam keluarnya waktu, ba'da ihramihim, setelah takbiratul ihramnya mereka apa melaksanakan sholat Jumat, tapi ini nututi apa enggak ya? Nututi apa enggak? Sudah keluar waktu apa enggak ya? Bingung gitu ya. Maka ketika itu atamuha, mereka menyempurnakannya itu sholat Jumatan, sholat Jumat. Wa in kana, walaupun ada mani'an min in'iqadiha, mencegah dari sahnya, mencegah dari sahnya. Kenapa? Ragu-ragu, tapi masih tidak bisa dihukumi ini tidak sah. Artinya apa? Kalau memang nanti dipastikan memang keluar waktu, langsung melaksanakan duhur. Kalau sudah sholat selesai salam, ternyata sudah masuk waktu asar. Nah, terjadinya sholat tadi itu, sholat Jumatnya tadi itu di waktu asar ternyata, tapi diketahui setelah beberapa waktu, beberapa saat, maka ketika itu sholat duhur apa? Gobo. Paham ini? Nah, dikatakan di sini wa in kana mani'an min niqadiha, walaupun ada sholatnya tadi itu satu pencegah dari sahnya. Artinya apa? Tidak sah. Karena apa? Ragu-ragu di dalam keluarnya waktu. Afada dzalika ar-Ramli, memberikan faedah hal tersebut Imam Ramli fi syarhi Hidayatin Nasih, di dalam kitab Hidayatin Nasih. Jadi gini, sholat itu harus dilaksanakan dalam keadaan yakin. Yakin apa? Yakin masuk, yakin belum keluar. Yakin masuk waktunya tapi ragu-ragu keluar, tidak sah. Atau yakin tidak masuk, apa ini belum masuk waktunya, haram malahan. Jadi harus yakin dua-duanya. Yakin apa? Yakin ini masuk waktu, yakin ini belum keluar waktu. Nah ini tidak kan? Ini sholat, cuman apa? Syakau, mereka tadi itu apa? Ragu-ragu, ini sudah keluar apa enggak ya? Fi khurujil waqti, sudah keluar apa enggak? Berarti apa? Tidak yakin dalam waktu masihan. Ketika itu laksanakan terus sholat Jumat. Alasannya apa? Karena keraguan-raguan tidak bisa jadi i'timad fil hukmi, tidak bisa dijadikan sandaran dalam hukum. Faham? Tapi tidak sah. Artinya apa? Kalau memang ternyata tidak bisa. Ternyata loh iya tadi ternyata sudah waktu sholat asar sebetulnya itu, ya sudah godok duhur. Faham ini ya? Itu qala Al-Husni, berkata Al-Husni, walau kharajal waktu, dan jika keluar waktu, wahum fiha. Nah ini masalah yang ketiga ya. Dan jika keluar waktu, wahum, dan mereka tadi itu fiha, di dalam sholat Jumat ya, wallahu a'lam lah. Misalnya khutbahnya panjang, sholatnya panjang, masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, itu kalau dipukuli orang satu masjid untung gitu. Ini gambaran yang ketiga ini. Walau kharajal waktu, dan jika dia keluar waktu, dan jika keluar waktu, wahum, dan mereka fiha, dalam sholat Jumat, atamuha, mereka menyempurnakan sholat Jumat tadi itu duhron.
Dapat berapa tadi? Dapat 1. Berarti apa? Nambah berapa? 3. 3-nya jatuhnya apa? Godok. Loh, apakah batalkan? Tidak perlu. Meskipun tidak ngucapkan langsung jadi godok dengan sendirinya. Paham ini ya? Atammuha duhron. Wa in sallau walaupun mereka tadi itu telah sholat apa? Rakaatan. 1 rakaat fil waktu, dalam waktu. Dia kan sudah sholat 1 rakaat. Sedangkan sholat Jumat itu harus 2 rakaat. 1 rakaat keluar, ya sudah jatuhnya apa? Godok. Godok apa? Godok Jumat. Tidak ada godok Jumat. Godok duhur. Loh, kenapa kok tidak ada godok Jumat kalau anak tanyakan? Kenapa? Lah itu makanya itu keluar waktu kok tidak ada godok Jumat. Kenapa? Hah? Karena sholat Jumat harus ada apanya? Khutbah. Lah ente khutbah Jumat di waktu asar, ya diperiksakan. Paham ini? Anak kan bilang tadi sholat Jumat itu pendapat yang muktamad mengatakan apa lain, duhur sendiri, Jumat sendiri, kan gitu kan? Cuma pendapat yang dhaif mengatakan duhur ini sama dengan Jumat. Loh kok bisa? Iya. Loh sholat Jumat kan 2 rakaat. Iya 2 rakaat. 2 rakaat, yang 2 rakaatnya apa? Khutbah. Makanya sholat Jumat ini harus ada khutbah. Paham ini ya? Sholat Jumat harus ada khutbah. Makanya kalau keluar waktu sampai tidak sholat Jumat atau keluar waktu dari waktu duhur, seharusnya godok apa? Godok Jumat. Cuma tidak ada godok Jumat. Kenapa? Jumat ini tidak bisa independen, tidak bisa sendirian, harus sholat 2 rakaat. Tidak ada. Harus apa? Harus khutbah. Sedangkan khutbah di waktu asar tidak mungkin. Makanya godoknya godok apa? Nggak turu. Iya, harus tanggap. Ya tapi tergantung IQ ini juga ya. Walau syakau, dan jika mereka tadi itu apa? Ragu-ragu. Yang keempat ini, walau syakau, dan jika mereka ragu-ragu, hal kharajal waktu amlah, ragu-ragu ya, ini keluar waktu apa enggak ya, ini keluar waktu apa enggak ya, itu. Maka ketika itu lam yashra'u, mereka tidak memulai ya fil jum'ati, dalam sholat Jumat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wasallau, dan mereka sholat duhron, sholat duhur. Nasso alaihi Syafi'iyu, memberikan nas hukum atasnya Imam Syafi'i fil ummi, dalam kitab dalam kitab al-um. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Tadi Anda sebutkan kan, sholat itu harus yakin sudah masuk waktu, belum keluar waktu. Kalau ragu-ragu tidak sah. Ini sekarang sudah keluar duhur apa enggak ya? Keluar duhur apa enggak ya? Tidak boleh sholat Jumat, langsung sholat duhur. Ngerti? Pendapat Imam Syafi'i. Itu syarat yang pertama, terjadinya di waktu duhur. Syarat yang kedua sekarang, wathani, yang kedua, khutbatani, 2 khutbah, qablaha, sebelumnya, ai sholatul jum'ah, sebelum sholat Jum'ah, fihi, di dalamnya, ai fil wakti, yaitu di waktu. Waktu apa? Ai waqtil jum'ati, yaitu di waktu Jumat. Kapan waktu Jumat? Wahua, yaitu waktu Jumat, ma ba'da zawali, apa-apa setelah tergelincirnya matahari. Waktu apa ini? Duhur. Nah, ada satu faedah di sini. Kalau khutbah 2 hari raya itu sholat dulu kemudian khutbah. Tapi kalau Jumatan khutbah dulu kemudian sholat. Kenapa? Dijawab karena khutbah Jum'ah itu adalah syarat. Khutbah Jum'ah itu syarat sahnya sholat Jumat. Syarat itu letaknya di mana? Di depan. Makanya khutbah dulu baru sholat. Sedangkan kalau khutbah Id, hari raya, itu khutbahnya itu adalah pelengkap, kesunahan, penyempurna bahasa kita orang. Lah penyempurna di belakang. Makanya kalau untuk perempuan tidak ada misalnya jamaah perempuan melaksanakan sholat Id misalnya, itu tidak ada kesunahan untuk perempuan khutbah, tidak ada. Tidak ada kesunahan untuk perempuan khutbah, tidak ada. Langsung setelah sholat selesai,
Sama seperti kita pun tidak ada masalah. Misalnya setelah sholat langsung keluar, tidak khutbah, ya tidak ada masalah. Letaknya di mana? Di belakang. Karena apa? Penyempurna. Tapi kalau untuk khutbah Jum'ah karena syarat, letaknya di depan. Sebelum sholat. Itu. Makanya di sini matanya apa? Khutbatani qablaha. 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Karena khutbah di sholat Jumat adalah syarat. Paham ini ya? Yaitu waktunya ma ba'da zawali, apa-apa setelah tergelincirnya matahari. Falau auqa'a, maka jika terjadi harfan, 1 huruf, minha, darinya itu khutbah, qablahu, sebelum masuknya waktu duhur, lam tasih, tidak sah. Tidak sah apanya? Khutbahnya. Karena apa? Lithubuti dalika, karena ketetapan hal tersebut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fis sahihaini, sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hakahu Ramliyu, menceritakannya Imam Ramli. Paham ini ya? Nggak bisa, harus terjadinya semuanya di waktu zuhur ya. Makanya pinter-pinternya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu dengan membuat bid'ah. Betul kan bid'ah itu? Bid'ah apa? Bid'ah adzan 2 kali. Zamannya Rasulullah tidak ada. Zamannya Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Umar tidak ada. Zaman Sayyidina Utsman ada. Ya, berarti pembuat bid'ah. Apa kalau bid'ah dan dolalah? Nah, ini mantu Rasulullah ini. Menantu Rasulullah ini. Nah, apa tujuannya? Adzan yang pertama itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya ini masuk waktu duhur. Adzan yang kedua, khotib sudah di mimbar. Nah, makanya kekeliruan kadang-kadang ketika adzan yang pertama masuk speaker atas di menara, semuanya kedengeran, hatta yang di luar kedengeran. Yang di luar kedengeran. Tapi ketika adzan yang kedua dimatikan yang di atas, yang dalam tok dengarkan. Doa apa faedahnya? Lah tujuannya adzan kedua ini tuh apa? Memberikan pengumuman yang di luar. Lah kalau yang di dalam sudah tahu, oh khotib sudah di mimbar ya, ada apa dia dari lagi itu? Ya ahsan pakai adzan. Adzan sekali tok cukup sebetulnya. Nah ini loh, kalau di ilmu ini kok gini tadi nih. Paham ini? Itu harus terjadinya semuanya di waktu zuhur. Nah, bukan cuma khutbah gitu toh, makanya dikatakan yang khutbah ini harus apa? Soyitan itu suaranya keras. Karena apa? Ini berhubungan dengan sah apa ndaknya khutbah. Ini dikatakan yasma'uhuma, mendengarkan huma itu apa? Ai al khutbataini, 2 khutbah, al arbaun, 40 orang. 40 orang itu khotibnya sendiri, yang lainnya 39. Lah ya apa misalnya dengarkan khutbahnya? Alhamdulillah. Ngomong apa ya? Misalnya, tidak kedengeran, tidak sah. Harus soyitan, harus suaranya itu keras. Kalau suaranya tidak keras, gunakan mic. Gunakan mic yang keras. Gunakan mic tidak keras, tetap tidak keras Mas Ian. Sampai ingin wing-wing, gantikan. Karena wajib ini, hukumnya wajib untuk didengarkan 39. Makanya kalau 39 ini tidak dengarkan, atau salah satu tidak dengarkan, karena tuli misalnya, tidak sah. Harus 40, 38 dengarkan, khotibnya sendiri 1, 39 kurang 1. Nah, tapi kalau khotibnya sendiri yang tuli, tidak ada masalah. Karena apa? Karena si khotib itu meskipun tuli kan dengarkan sendiri maksud tujuan omongannya, karena dia yang ngomong. Pokoknya yang dengarkan harus betul-betul dengarkan 39 orang. Ya. Al-arba'un 40. Wal muradu bidzalika, ya. Yang dimaksud dengan dengarkan itu al-istima'u bil quwwah, yaitu mendengarkan dengan kekuatan, ya. Artinya dengan kekuatan, la bil fi'li, tidak dengan pekerjaan ini. Bidalilin, dengan dalil istihbabul isgha'i, kesunahan untuk mendengarkan, kesunahan untuk mendengarkan. Jadi bil kuwah itu ya apa ya? Kalau misalnya itu ada kebisingan di sana, tuk ada desel misalnya, tuk, dia itu kurang dengar gitu. Tapi kalau deselnya dimatikan, dia akan dengarkan, tidak apa.
Artinya kalau tidak ada kebisingan dia akan dengarkan. Makanya pendapat Al-Ghalyubi ya, yang tidur, kalau tidur itu bisa tidak sah khutbahnya. Misalnya khotib satu, yang dengarkan 39, pas kan 40 kan, tapi satu tidur tidak dengarkan. Dari mana dengarkan? Tidak batal wudhunya, bukan masalah wudhu ini masalah dengarkan. Paham ya? Ada juga pendapat yang mengatakan meskipun berbicara dengan yang lainnya, pokoknya dengarkan. Artinya apa? Dia ngomong ini tahu anak, dengarkan gitu loh. Meskipun apa yang dia dengarkan itu apa? Tidak tahu anak. Pokoknya dia ngomong, anak tahu dia ngomong. Tidak apa-apa. Meskipun menghilangkan fadilah Jum'ah ketika berbicara. Jangankan berbicara gitu, ingatkan saja, diamlah. Itu sudah. Fakat lagot. Maka sia-sia itu ya. Ini kalau dikembangkan lagi masalah ini, termasuk apa? Masalah anak kecil itu loh. Ini sering kekeliruan anak kecil ya, apa ini? Sekarang mau dijaga, yang jaga itu orang kan, otomatis dia wajib Jumatan. Ketika ada anak kecil rame, dia ngomong, diam, batal dia. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala. Kenapa ngomong apa? Diam. Berarti apa? Anak kecil kalau untuk sholat Jumatan ya, lebih-lebih sholat Jumatan itu kalau tidak ada yang barengi, bisa membuat kegaduhan, jangan masuk. Kenapa? Ngerusak suasana ini, suasana khusyuk, suasana khudu ketika dengarkan. Nah karu-karuan, ini pidato, itu pidato juga, rame ngakak. Sedangkan kalau ada yang jaga, ini dijaga beb, anak taib, ini dijaga ya. Kira-kira kalau ada yang rame, ngingetkan dengan apa ente? Masa isyarat gitu? Mau ngomong, ente diem, anak kecil diem ya. Dia hilang, kenapa? Ngomong kan? Nah itu seharusnya hukumnya. Ya untung beb anak kecil bisa ke masjid daripada ada ke masjid sama sekali. Loh kalau mau ke masjid ngerusak ya apa? Buat kegaduhan. Paham ini? Itu ya. Walau khotbah sirron, dan jika dia berkhutbah pelan-pelan, au rafa'a sautahu, atau dia mengangkat suaranya, lakin tetapi kanu, ada mereka, au ba'duhum, atau sebagian mereka, somman, tuli, au ba'udu, atau mereka jauh minhu darinya khatib, falam yastami'u, maka mereka tidak mendengarkan lahu kepada khatib. Apa jawabannya? Lam tasih, tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatan. Pidato pelan-pelan. Alhamdulillah. Yang di belakang dengar. Alhamdulillah. Ala sahih. Gitu ditambah batuk lagi. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Wis ganti mbak mundurna. Buokno teko ning sore putune sing pidato. Afada dzalika ramli qalahu Sulaiman al-Jamal naqlan al-Halbi. Far'un, cabang. Dikatakan di sini walau khotbah syakhsun, dan jika berkhutbah seseorang, wa arada, dan menginginkan orang yang berkhutbah tadi itu, ayyuqaddima, orang yang berkhutbah tadi itu mendahulukan, memajukan syakhson seseorang, ghairahu selainnya, liusolli, supaya orang tadi itu sholat bil qaumi, dengan jamaah, boleh meskipun nanti hukumnya makruh ya. Fasyartuhu, maka syaratnya orang yang dimajukan tadi itu ayyakuna, adanya seseorang tadi itu mimman, dari seseorang sami al khutbata, yang mendengarkan khutbah. Jadi harus orang yang mendengarkan khutbah yang menjadi imamnya tadi itu. Wa ayyan wiyal jum'ata, dan hendaknya dia berniat Jumatan, ingkana, jika ada seseorang tadi itu minal arba'ina, dari kelompok 40 orang. Artinya kelompok yang bisa menyempurnakan jumlah 40. Itu Islam, balik, berakal, kemudian bertempat tinggal, mustautin di situ. Wa illa, kalau dia bukan kelompok 40, biangkana zaidan, dengan sekiranya ada orang yang akan dimajukan tadi itu zaidan, dari kelompok yang tidak bisa menyempurnakan 40,
alal arba'ina atas 40, fala yushtaratu maka tidak disyaratkan alaihi atasnya orang tersebut apa? Niyatul jum'ati, niat Jumat. Karena apa? Karena yajuzu boleh sholatul jum'ati, sholat Jumat khalfa musallid duhri, di belakang orang yang sholat duhur, tidak ada masalah. Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat Jumat, tidak ada masalah. Tapi intaha wa yukrahu dalika, makruh hal tersebut, yaitu ayyakunal khatibu, adanya itu khotib ghairal imam, selain imam. Jadi kalau khotibnya itu imamnya itu bukan khotibnya, paham ini? Afta bidzalika Syekhun Nahriri, Al-Wadi Muhammad Shalih bin Ibrahim, paham ini ya? Jadi kalau memang khotibnya itu bukan imamnya itu bukan khotibnya, hukumnya makruh, hukumnya adalah makruh. Ini hukumnya, hukum fikihnya itu gitu ya. Cuma kalau misalnya pas kita orang khutbah kemudian ada Habib Taufik depan kita, mosok aku jadi imam, ya kan, kok ndak pantas nemen gitu loh, kok ndak pantas nemen. Di Hadramaut itu gitu ya, Hadramaut gitu. Cuma Habib Umar tidak mau, tetap disuruh maju. Nanti kalau ada salat jenazah baru Habib Umar yang maju. Syekh Umar Khatib biasanya jadi jadi khutbah ya, karena bangsa al-khatib itu bagian khutbah di masjid Jami', di masjid-masjid itu kebanyakan al-khatib bangsanya yang khutbah. Al-khatib ini keturunan dari Sayyidina Abu Bakar, al-khatib ini. Ketika selesai dari itu, kalau kelihatan Habib Umar di belakangnya disuruh maju, tidak mau Habib Umar sholat. Tapi ada jenazah biasanya mundur langsung. Itu. Ini kadang-kadang murid itu kurang ajar. Ayo maju sudah, maju. Ono jenazah ikut pisah jadi imam, kali ngetak kemburi. Iya, kalau tidak pantas temen gitu loh. Nah, memang kadang-kadang kan ada yang namanya fikih seperti itu makruh. Cuma kadang-kadang kehaibaan itu bisa menghilangkan sesuatu aturan yang hukumnya makruh. Ada seseorang Syekh Muhammad kalau tidak salah itu pernah berkata bahwasanya tidak boleh untuk makruh ya, bukan tidak boleh, makruh untuk mencium maesan itu makruh, mencium maesan ya, itu fatwanya beliau ya. Memang disebutkan itu seperti di brosur Karim juga makruh mencium maesan tadi itu. Ketika masuk kuburan Zambal itu sang syekh tadi itu bukan lagi mencium, tidak mampu jalan, ngesot pak, ngesot sampai baca Yasin tahlil depan kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam. Setelah itu dicium, muridnya kelihatan, kok gini, katanya makro, kok cium? Ditanyakan kenapa ya Syekh? Ghalabatil haibah, aku terkalahkan oleh haibah, kewibawaan sahibud dharih. Nah, itu kadang-kadang hukum fikih itu bisa asalkan bukan sesuatu yang haram loh ya. Ini bukan sesuatu yang haram gitu loh. Paham ini ya? Kemudian wasalitsu, yang ketiga, antusalla, disolati jama'atum bihim, jamaah dengannya mereka, fala tasihu, maka tidak sah itu sholat Jumat furoda, sendiri. Sholat Jumat sendiri, jangan ngomong pendapat sudah. Kalau itu ngomong pendapat banyak, bahkan yang mengatakan pendapat 2 orang ada ya, khutbah sholat Jumat dengan 2 orang, jadi imam sama makmum, ada pendapat itu, pendapat kok, namanya pendapat ya banyak gitu loh ya. Gua tungket gini, depannya 1 orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Ya ada pendapat, makanya pendapat yang utama tak bisa 40 gitu loh, 40 pendapat ya. Kadang-kadang pendapat seperti itu bisa dilaksanakan, misalnya apa, daerah tersebut masih sedikit orang Islamnya, cuma berapa jumlahnya, 18 orang beb ya, apa ini sholat enggak apa, sholat Jumat dengan pendapat tadi itu, nanti sholat duhur, nanti melaksanakan sholat duhur demi adanya sholat Jumat. Karena apa, jumlahnya emang 18 misalnya masihan, 25 masihan itu, tapi nanti sholat duhur. Fala yu'tabaru sultanu, maka tidak menjadi harus sultan, raja, pemimpin, wala idnuhu, dan juga idzinnya sultan fiha, dalamnya jamaah. Misalnya ketentuan sholat Jumat ini berjamaah harus dapat izin dulu, surat untuk Jumat
surat untuk Jumat misalnya. Kalau tidak isi, tidak bisa. Tidak, yu'tabar. Ma yu'tabar. Tidak menjadi sesuatu yang harus. Sultan ini pemimpin mau ngizini, mau tidak ngizini, tak wak. Harus pakai izin dia, tidak ada, tidak pakai izin. Langsung laksanakan. Itu maknanya. Faham ya? Wala taqaddama ihramul kamilina ala ihramin naqisin. Tidak harus terdahului ihramul kamilin, ihramnya orang-orang yang sempurna atas ihramnya orang-orang yang kurang. Maksudnya apa? Ada sekarang ini khutbah Jumatan taruh misalnya 60 orang ya, 60 orang, tapi yang terhitung kan 40 kan, yang 20 tidak terhitung orang-orang mukimin. Berarti harus apa? Ini yang mukimin 20 orang tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya, harus 40 ini selesai dulu takbiratul ihram, baru 20 ini yang takbiratul ihram. Tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus orang-orang yang terhitung 40 itu mendahului takbiratul ihram salat Jumat daripada orang yang tidak terhitung, cuma wajib saja. Orang mukim, nah, meskipun mukim dulu tidak ada masalah. Meskipun ada khilaf di sini, khilafan lil Ghadhi, khilaf menurut pendapat Al-Ghadhi, wa man tabi'ahu, dan barang siapa yang mengikuti pendapat Al-Ghadhi ini, yang mengikuti pendapat Al-Ghadhi ini, hakahu Ramliyu, menceritakannya Imam Ramli. Faham ini ya? Itu. Jadi kalau menurut Al-Ghadhi, yang 40, yang terhitung 40 itu harus takbiratul ihram dulu. Sedangkan yang tidak terhitung itu harus setelahnya. Tapi pendapat yang muktamad enggak. Meskipun yang tidak terhitung takbiratul ihram dulu. Paham ini ya? Wallahu a'lam bissawab.